Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 6 akan menampilkan materi tentang permanganometri. Adapun anggota kelompoknya yaitu ada Atira Azelia, Elsa Julia, dan saya sendiri Kintan Fariza. Permanganometri merupakan metode titrasi dengan menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas titrasi reduksi dan oksidasi atau redoks. Permanganometri juga bisa digunakan untuk menentukan kadar belerang, nitrit, fosfit, dan sebagainya. Cara titrasinya ini banyak digunakan dalam menganalisa zat-zat organik. Kalium permanganat telah digunakan sebagai pengoksida secara meluas lebih dari 100 tahun. Alasannya karena reagensia ini mudah diperoleh, murah, dan tidak memerlukan indikator kecuali bila digunakan larutan yang sangat encer. Permanganat bereaksi secara beraneka karena mangan dapat memiliki keadaan oksidasi plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, dan plus 7. Titrasi permanganometri dilakukan dengan bantuan pemanasan kurang lebih 70 derajat Celcius. Untuk mempercepat reaksi pada awal reaksi titrasi, warna merah menandakan reaksi yang berlangsung lambat. Pada pembuatan titran selanjutnya, warna merah hilang makin cepat karena ion mangan 2 yang terjadi berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi selanjutnya. Titran dapat ditambahkan lebih cepat sampai titik akhir titrasi tercapai, yaitu sampai pada tetesan di mana warna merah digunakan untuk menentukan kadar oksalat atau besi dalam suatu sampel. Kalium permanganat adalah oksidator yang paling baik untuk menentukan kadar besi yang terdapat dalam sampel dalam suasana asam menggunakan larutan asam sulfat atau H2SO4. Selanjutnya, prinsip titrasi permanganometri. Prinsip titrasi permanganometri adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam H2SO4 atau asam sulfat untuk mencapai tingkat oksidasi dari kalium permanganat yang paling tinggi dan bilangan oksidasi plus 7 menjadi plus 2. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain karena kalium permanganat sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir titrasi bentuknya warna merah muda. Sifat dari kalium permanganat ini dikenal sebagai autoindikator. Selanjutnya, fungsi pemanasan. Sebelum dilakukan standarisasi asam oksalat dipanaskan pada suhu 70-80 derajat Celcius. Fungsi pemanasannya untuk mempercepat reaksi antara kalium permanganat dengan asam oksalat karena pada suhu kamar reaksi antara keduanya cenderung lambat sehingga akan sulit untuk menentukan titik akhir reaksi. Kelebihan dan kekurangan titrasi permanganometri. Kelebihannya yaitu permanganometri merupakan oksidator kuat, tidak memerlukan indikator, mudah diperoleh dan terjangkau. Sedangkan kekurangannya yaitu larutan ini tidak stabil dalam penyimpanan, jadi harus sering dilakukan pembakuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja dari percobaan titrasi permanganometri. Yang pertama itu ada pembakuan larutan. Pada percobaan kali ini, pembakuan larutan itu menggunakan asam oksalat. Jadi kita siapkan dulu terlebih dahulu asam oksalat. Kita pipet sebanyak 10 ml ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu kita, karena reaksi ini berlangsung dalam suasana asam, kita perlu menambahkan asam sulfat sebanyak 6 ml ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah disiapkan titran atau larutan yang kita gunakan sebagai titran ini dalam bulat itu adalah KMnO4, kita panaskan terlebih dahulu labu Erlenmeyer yang sudah berisi asam oksalat dan asam sulfat tadi hingga suhu kurang lebih 80-90 Celcius. Untuk menjaga suhu tetap stabil, labu Erlenmeyer diperlukan dilapisi aluminium foil agar suhu tetap terjaga. Selanjutnya kita lakukan titrasi labu Erlenmeyer secara perlahan, lalu kita amati titik akhir titrasinya. Titik akhir titrasi ini ditandai adanya perubahan warna pada labu Erlenmeyer, yaitu warna rose.
Baiklah, selanjutnya yaitu penetapan kadar hidrogen peroksida. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu sampel yang akan kita titrasi. Pertama, kita masukkan 10 ml sampel hidrogen peroksida. Kemudian, karena reaksi ini berlangsung dalam suasana asam, kita perlu menambahkan asam sulfat sebanyak 5 ml. Setelah itu, kita siapkan buret yang telah berisi KNO4, lalu kita siapkan juga magnetic stirrer. Tujuan dari magnetic stirrer ini karena titrasi ini harus dijalankan dengan suhu 80 sampai 90 Celcius. Kemudian kita lakukan titrasi dan kita amati perubahannya dan kita tentukan titik akhir titrasinya. Titik akhir titrasi ini ditandai perubahan warna larutan yang tadinya tidak berwarna menjadi larutan berwarna rose atau merah muda. Oke, mungkin itu dia penjelasan tentang titrasi permanganometri dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.